Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi bersama saya Akmal Syafril dalam episode ke-15 dari After Sahur. Eh, di sini seperti biasa kita membahas hal-hal yang ringan-ringan tentang Ramadan dengan tujuan menambah kualitas Ramadan kita. Ini banyak nih pertanyaan ke saya nih, nggak tahu kenapa ya, atau anggap saja kita nggak tahu kenapa gitu ya. Banyak yang bertanya ke saya tentang bagaimana kita harus menghadapi hari ini. Ya, hari ini kenapa hari ini spesial ya? Ini hari ini maksudnya, hari ini itu adalah Jumat 15 Ramadan ya. Ini dikarenakan banyak isu yang sangat bikin orang resah ya, tentang bahwa kalau 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat maka begini begitu ya. Katanya dihubung-hubungkan dengan fenomena dukhon dan ya urutan rangkaian terjadinya kiamat ya. Terus terang saya nggak tahu menahu ya soal itu ya, apa dalilnya apa, rujukannya apa, dan mungkin orang lain yang bicara, jadi saya juga nggak bisa bertanggung jawab atas kata-kata orang lain ya. Saya juga nggak begitu paham apa emang ada apa kalau Ramadan 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat gitu ya, wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu ya. Tapi dari yang saya tangkap ini adalah perasaan resah dari umat gitu ya, bahwa mereka resah karena sekarang kelihatannya perang akhir zaman sudah dekat gitu ya, fase akhir zaman sudah dekat, fase dukhon akan segera terjadi ya, atau segala macam skenario lah gitu ya, skenario bayangan kita soal kiamat gimana sih ya. Pastinya nggak ada gambaran kiamat itu yang tenang-tenang saja gitu ya. Kiamat itu kan kita gambarkan sebagai kehancuran alam semesta ya, diawali dengan terjadinya perang yang sangat dahsyat ya, munculnya Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam turun kembali, kehadiran Dajjal dan sebagainya gitu ya. Itu cerita-cerita yang ya aneh sih kalau ada orang yang tidak resah ketika membaca kisah itu gitu ya. Ya, sekarang nih banyak orang bertanya-tanya, apakah betul akan terjadi begini begitu ya pada hari ini ya, pada hari Jumat 15 Ramadan 1441 Hijriah ya, karena ada isu begini ini. Nah itu ya, begininya kita nggak terlalu pasti ya maksudnya apa ya. Tapi yang jelas saya menangkap keresahan yang sangat besar sekali di antara umat gitu ya. Kenapa? Karena ya masalah pandemi aja belum selesai ya. Pandemi ini cukup berat ya. Pandemi ini bukan hanya masalah virusnya doang ya, kena atau nggak kena virusnya ya, masalah ekonomi juga berpengaruh ya. Kemudian bukan hanya masalah ekonomi saja, kita bulan Ramadan kita pun terpengaruh gitu ya. Kita mengharapkan Ramadan yang semarak dengan ibadah ke masjid, ternyata malah susah dan sebagainya gitu ya. Apalagi kalau mau ditambah lagi bumbunya gitu ya, bukan hanya 15 Ramadan yang bikin resah juga gitu ya. 15 Ramadan hari Jumat bukan itu aja ya, karena banyak yang bertanya sekarang ini gara-gara pandemi Masjidil Haram dikosongin, maka nggak ada yang tawaf ya, dikhawatirkan rotasi bumi akan kacau balau gitu ya. Ya, kalau soal itu saya boleh berkomentar ya, kalau soal itu saya siap berkomentar deh gitu ya. Kan ada yang bilang katanya kalau nggak ada yang tawaf maka rotasi bumi akan kacau balau gitu ya. Nah, tapi setahu saya bumi ini sudah berotasi sejak sebelum ada yang tawaf di Ka'bah gitu ya. Bahkan bumi ini juga rotasinya baik-baik saja, meskipun ketika yang tawaf adalah orang-orang jahiliyah yang tentu saja ibadahnya diikuti dengan kemusyrikan. Dan pada saat itu Ka'bah itu isinya adalah dikelilingi oleh berhala-berhala jumlahnya 300-an ya. Nah, bahkan Ka'bah itu pun diisi dengan berhala yang paling besar. Ya, beberapa berhala yang paling besar. Ya, kemudian yang tawaf sekelilingnya pun tawafnya dengan ritual yang jahiliyah gitu ya, yang penuh kemusyrikan. Ada yang di zaman jahiliyah dulu ada orang tawaf dalam keadaan telanjang dan sebagainya gitu ya. Tapi kelihatannya nggak ada pengaruh pada rotasi bumi tuh gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu cepat percaya ya dengan hal-hal seperti itu gitu ya, tanpa ada penjelasan yang ilmiah sama sekali gitu ya. Apa betul tawaf itu menjaga rotasi bumi gitu ya? Kalau kayak begitu apakah ada bedanya nggak antara yang tawaf sedikit sama yang banyak
Ada bedanya nggak? Karena kalau musim haji pasti banyak, gitu ya. Kalau mendekati waktu sholat pasti rame, ya. Tapi kalau tidak di waktu sholat, ada masa-masanya ketika yang tawaf tuh sedikit, gitu ya. Kalau yang pernah pergi umroh pasti tahu lah, gitu ya. Ada masa-masanya, ada waktu-waktunya. Misalnya kita datang ke sana jam 2 pagi, gitu ya. Pasti itu lebih lebih sepi ketimbang jam 4 pagi. Kenapa? Jam 4 pagi udah menjelang subuh. Ya, menjelang subuh orang udah datang ke Masjidil Haram, pasti mereka tawaf dulu, gitu ya. Rame lah gitu. Walaupun namanya sepi, ya sepinya Masjidil Haram ya nggak sepi-sepi amat juga, gitu ya. Tapi ada bedanya nggak antara yang banyak sama sedikit, ya, terhadap rotasi bumi, ya. Ini contoh bagaimana umat Islam masih sangat terpengaruh sama pseudosains, ya. Seolah-olah sains, seolah-olah benar, gitu ya. Tapi nggak ada penjelasannya sebenarnya. Penjelasannya nggak ada, dalilnya nggak ada juga, gitu ya. Tapi karena bombastis maka kita percaya, gitu. Ya, mungkin kita percaya karena kondisi kehidupan kita sekarang lagi kacau balau, gitu. Ya, kehidupan kacau balau, umat Islam ditindas di mana-mana, ya. Maka kita ini sangat mengharapkan kedatangan Imam Mahdi, maka semua ramalan tentang akhir zaman kita percaya, gitu ya. Tanpa kita mau berpusing-pusing lagi mikirin ini ada dalilnya apa enggak sih, ya. Nah, kalau yang 15 Ramadan saya nggak mau komentar lah, gitu ya. Yang saya ingin komentari adalah eh kalau ternyata memang ada apa-apa, gitu ya. Kalau memang terjadi apa-apa, kalau memang inilah rangkaian akhir zaman, ya. Kalau memang besok nih terjadi setelah 15 Ramadan ini terjadi fase dukhon, dan terjadi perang akhir zaman dan sebagainya, gitu ya. Eh apa manfaat dari ketakutan itu? Ya, apa manfaat dari ketakutan itu? Apakah yang memang diharapkan dari kita ada ketakutan? Ya, apakah yang diharapkan dari kita kalau memang kita ini adalah generasi akhir zaman yang harus menghadapi kiamat itu kita, ya apakah ketakutan ini dibutuhkan? Ya, dibutuhkan dalam arti apakah kita harus tenggelam dalam ketakutan? Mungkin maksudnya begitu ya, lebih tepatnya, ya. Apakah kita perlu takut, tenggelam dalam ketakutan? Ya, bahwa takut ya wajar, ya. Wajar lah kalau kita baca deskripsi akhir zaman ya pasti kita takut tuh wajar, ya. Tapi apakah tenggelam dalam ketakutan tuh perlu? Ya, apakah memang itu yang diharapkan dari kita? Ya, satu saja hadis Rasulullah SAW yang saya ingat-ingat selalu, yang kaitannya dengan akhir zaman, yang menurut saya ini penting sekali, ya, termasuk mungkin salah satu di antara hadis-hadis akhir zaman yang paling penting, ya. Apa? Di situ Rasulullah SAW bersabda, kalau kita tahu besok kiamat dan di tangan kita ini ada tunas, ada benih tanaman, maka tetap dia harus ditanam. Ya, tanam sajalah, gitu ya. Padahal kita tahu besok kiamat nggak bakal tumbuh juga tuh tanaman, gitu. Ya, nggak bakal sempat tumbuh. Tapi dengan menanam tanaman itu, menanam benih atau tunas itu, maka kita sudah melakukan sesuatu untuk lingkungan, dan itu adalah sebuah kebaikan, ya. Jadi kalau kita tahu besok kiamat, maka kebaikan tetap nggak ditunda, ya, tetap nggak berubah, ya. Atau bahkan kalaupun ada perubahan, maka harusnya perubahannya ke arah lebih kencang, ya. Karena lebih kencang, bukan kita jadi takut, jadi pasif, jadi gelisah. Ya, justru kalau teman-teman meyakini besok setelah 15 Ramadan ini akan terjadi sesuatu, akan terjadi rangkaian akhir zaman, maka saya harapkan, ya, seharusnya teman-teman itu sekarang udah ngegas. Ngegas dalam apa? Dalam soal amalan, amal soleh. Ya, saya mengharapkan orang-orang yang ramai membicarakan masalah akhir zaman ini harusnya jadi orang yang paling cepat bergerak dalam kebaikan. Paling cepat, paling sigap. Kenapa? Karena harusnya mereka yang paling menghayati besok kiamat nih. Ya, besok kiamat, maka sekarang saatnya kita melakukan segala kebaikan, semua kebaikan dikerjain. Saya pengen lihat orang-orang yang sering membicarakan akhir zaman. Saya pengen teman-teman semua jadi orang yang paling terdepan dalam segala amal soleh, yang terdepan dalam mengikuti kajian, dalam menyelenggarakan kajian, terdepan dalam mengurusin saudara-saudara kita yang sekarang lagi kelaparan, yang bisnisnya lagi pada jatuh, lagi pada drop, gitu ya. Siapa yang ngurusin mereka? Harusnya kita. Harusnya teman-teman yang care sama masalah akhir zaman, ya. Kalau betul-betul care sama akhir zaman begitu, ya. Tapi kalau enggak, ya mungkin amanahnya nggak dapat berarti, ya. Kisah-kisah akhir zaman ini diceritakan pada kita supaya kita bersiap-siap, supaya kita bekerja, supaya kita berbuat sesuatu. Ya, ada hadis Rasulullah SAW misalnya mengatakan di akhir zaman tuh ilmu akan dicabut, pembunuhan merajalela, orang bodoh berkuasa, zina dan khamar banyak yang melakukannya, banyak yang menggunakannya, ya. Banyak yang minum khamar, banyak yang berbuat zina, ya. Nah, amanah dari hadis itu apa sih? Amanahnya adalah ketika merebak merajalela, merebak kebodohan,
antum jangan ikut-ikutan jadi orang bodoh. Ya, ketika pembunuhan merajalela, antum jangan jadi orang yang membunuh dengan zolim. Ketika banyak orang berzina dan minum khamr, maka antum jangan ikut-ikutan. Amanahnya kan begitu, ya. Amanahnya begitu. Jadi bukan berarti kita harus diam, pasrah, sedih, takut, bukan itu. Ya, ada amanah dari hadis-hadis akhir zaman tadi. Nah, sekarang kalau makanya kalau kita mewaspadai akhir zaman, maka jadilah antum orang-orang yang paling aktif bergerak. Ya, apalagi sekarang bulan Ramadan. Nah, ini tambah lagi keutamaannya. Ya, jadi teman-teman, masalah 15 Ramadan akan terjadi apa atau sesudahnya terjadi apa, saya nggak tahu lah. Ya, saya nggak tahu, saya nggak mendalami masalah itu. Tapi saya harapkan teman-teman yang sangat care sama masalah akhir zaman harus juga menjadi orang yang paling aktif. Sebab kalau tidak aktif berarti teman-teman tidak memahami amanah dari hadis-hadis akhir zaman. Ya, akhir zaman ini adalah waktunya kita bersiap siaga, bekerja, melakukan mobilisasi, ya, melakukan sesuatu. Sekitar kita banyak masalah kok, banyak orang kelaparan, banyak orang kena banyak orang miskin, banyak orang bisnisnya kolaps gara-gara pandemi, gara-gara orang harus tinggal di rumah, ya, banyak orang depresi. Do something, ya, lakukan sesuatu, ya. Kenapa? Karena itulah amanah akhir zaman. Ya, belum tentu kita selamat di kelompok yang benar kalau kita nggak berbuat sesuatu dari sekarang. Ya, nah kalau tahu tunas aja yang kita tahu nggak bakal tumbuh, nggak bakal sempet tumbuh kalau besok kiamat, ya. Apalagi hal-hal yang kita tahu pasti akan berbuah, ya, pasti akan berbuah. Kita masih punya waktu nih, ya. Kita masih punya waktu. Kalau dibilang besok nih fase dukhon, masih ada waktu, ya. Nggak mungkin fase dukhon cuma sehari habis itu kiamat gitu, nggak gitu, ya. Imam Mahdinya aja belum muncul kok, belum dibaiat gitu, ya. Kita belum lihat, ya, Nabi Isa alaihissalam belum lihat, ya. Perang akhir zaman tuh belum terjadi, ya. Kalaupun terjadi apa-apa besok ya baru mulai, belum selesai, ya. Artinya masih ada waktu nih, ya. Tapi waktunya makin sempit, ya. Jadi jujurlah kita pada diri kita sendiri. Kalau kita benar-benar care sama masalah akhir zaman, kasih lihat. Ya, kasih lihat dengan tindakan kita bahwa kita jadi orang yang paling aktif dalam segala lini kebaikan, ya. Jangan ngakunya khawatir, ngakunya resah bahwa besok mau mulai perang akhir zaman, tapi baca Quran masih gitu-gitu aja, sholatnya masih gitu-gitu aja. Berarti kita cuma gelisah doang, cuma resah, cuma was-was doang, ya. Bukan perasaan khawatir yang menimbulkan pergerakan, ya. Dan itu sangat disayangkan. Sekarang bulan Ramadan, sekarang waktu yang tepat untuk kita memulai segala kebaikan, waktu yang tepat untuk mulai jujur pada diri kita sendiri. Betul nggak kita care sama masalah-masalah ini? Betul nggak kita peduli sama masalah umat ini? Betul nggak kita pengen berdiri di barisan yang benar di akhir zaman? Kalau betul, buktikan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.